Sampai diskusi 24 Maret di daerah. Kantor Gubernur Bali dalam acara Joint Kick-Off Meeting kegiatan Feasibility Study Proyek Electric Bus Rapid Transit dan Electric Vehicle Charging Point pada hari ini Rabu 18 Oktober 2023. Country Director for Indonesia Country Director Samadi beserta tim Mitra Pembangunan Kemitraan Indonesia, tim konsultan FS dari NCE dan Kiat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran terhadap pengawasan dan pelaksanaan dari program ini. Dana yang telah diidentifikasi melalui constraint analisis dan selaras dengan pemerintah provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan infrastruktur Kiat. Pemerintah Australia bekerja sama secara erat dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung transformasi ekonomi di Indonesia melalui penyediaan infrastruktur yang inklusif untuk semua. Kami juga senang pada kesempatan ini dapat bermitra dengan pemerintah Amerika Serikat dalam hal meningkatkan mobilitas perkotaan, efisiensi, dan peningkatan kualitas kehidupan di Bali. Kemitraan ini sebagai contoh baru untuk perwujudan kolaborasi. Kenapa? Pantai banyak di Indonesia ini, tapi bertemu dengan budaya dan kearifan lokal ini yang harus kita pertahankan. Sehingga kita juga memperhatikan namanya daya dukung lingkungan. Nah, untuk itu kenapa pentingnya bahwa kami di sini mungkin dengan Kiat dan MCC untuk terus-menerus mendorong di sektor transportasi ini. Kita tahu kemacetan luar biasa Pak, terutama di utara. Saya baru buka data statistik tahun 2002, jumlah motor di Bali ini adalah 4 juta. Itu 2022. Kalau kita pertumbuhan 5% mungkin sudah 4,1. Penduduk Bali 4,2. Jadi satu orang di Bali mempunyai satu motor. Bayi lahir di Bali sudah punya satu motor Pak, bukan hanya satu KTP. Luar biasa. Nah, hitung-hitungan ini Pak, kalau seandainya saja satu motor itu 1 liter berkonsumsi dan kebutuhannya membeli sebagian besar adalah dengan Petralite Pak. Petralite itu harganya Rp10.000. Kalau kita beli Pertamax harganya Rp16.600 Pak. Jadi sebetulnya satu motor di Bali disubsidi pemerintah sehari Rp6.600. Kalau kita hitung Pak, sehari dengan 4 juta ini sekitar 26 miliar sehari disubsidi oleh Bali. Kalau kita setahun, maka subsidi yang mengalir untuk motor-motor saja di Bali itu 10 triliun. Kalau seandainya satu motor itu 1 liter Pertalite itu ekuivalen dengan 2 kilogram CO2 ekuivalen, maka Pak, sebetulnya tiap tahun itu kita menurunkan 100 juta ton CO2. Itu target zero emisi 2060 selesai Pak sebetulnya kalau kita mengubah dari bahan bakar menjadi transportasi publik Pak. Jadi ini masalah ini penting Pak. Jadi pentingnya maksud saya apa? Bahwa kita menentukan pilihan-pilihan itu ada dasarnya semua. Bahwa kita alokasi anggaran, kita ingin efisien Pak. Maka itu arahannya Bapak Presiden kebetulan ke kami melalui Pak Menteri Menko Marves, Pak Menteri Bappenas adalah yang pertama kita LRT Bali ini harus dijadikan. Yang kedua memang LRT di Jabodetabek sampai ekstensi Bogor sama kereta api di Surabaya Jakarta segera diselesaikan. Maksudnya apa? Bahwa kita mendorong transportasi publik Pak. Transportasi publik ini dengan konsumsi bahan bakar berbasis listrik, sehingga kita punya alternatif. Kalau pemerintah menghilangkan subsidi saja pasti inflasi, pasti teriak semua.
tanpa kita melakukan transportasi publik. Memprioritaskan pada pejalan kaki, pesepeda, dan kemudian public transport. Sehingga jalan yang tadinya lebar untuk mobil akan kita kurangi dan kita pastikan pejalan kaki yang lebih lebar. Dan kemudian sepeda yang lebih lebar dan kemudian public transport. Nah, pajak daerah berupa pajak jalan. Jadi pajak kemacetan ataupun pajak environment. Jadi ini yang akan kita pakai termasuk nanti untuk memastikan apakah kendaraan listrik kita berikan keleluasaan juga di tempat itu untuk bisa diperingat. Kita akan lihat. Nah, karena itu FS ini sangat diperlukan sekarang untuk memastikan bagaimana strategi kita akan mengerjakan ini ke depan. Kemudian yang kedua adalah mengakselerate atau mempercepat zero emission vehicle adoption. Jadi mengadopsi kendaraan listrik, termasuk dalam fokus ini 3 hal. Pertama adalah sepeda motor. Tadi disampaikan ada 4 juta sepeda motor, ini kita akan lakukan adopsi secara bertahap dengan 2 program, yaitu program pembelian kendaraan baru yang sekarang sudah ada insentif 7 juta rupiah setiap nik. Jadi KTP anak kecil pun kalau ada KTP-nya boleh Pak, ya, dan ada 7 juta rupiah subsidi insentif untuk sepeda motor listrik. Selanjutnya WRI Indonesia Country Director. Selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Dan selanjutnya kami persilakan yang terhormat penjabat Gubernur Bali. Terima kasih. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat mengambil. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan penjabat Gubernur Bali dengan hormat Sang Made Mahendra Jaya. Dipersilakan. Pada pendamping kami persilakan kembali ke Indonesia Australia untuk infrastruktur. Ya, terima kasih. Kemudian Millennium Challenge Account Indonesia 2, MCA 2, terima kasih. Kemudian Millennium Challenge Corporation MCC Indonesia Presiden Kanjuki, terima kasih. Kemudian World Resources Institute BRI Indonesia. Tadi sudah dilakukan penandatanganan perjanjian dan pelaksanaannya dilakukan pada hari ini. Dan Kemitraan Indonesia Australia untuk infrastruktur kiat yang kebutuhan pembangunan Bali. Kami juga berharap output kajian tersebut dapat dilanjutkan dengan pilot proyek berupa hibah fisik Armada Bus Listrik pada koridor terpilih yang didukung pembangunan fasilitas pendukung seperti halte, pedestrian, park and ride, fasilitas feeder, pelayanan first miles and last miles, dan fasilitas lainnya, serta pembangunan sebaran EV charging station di sejumlah lokasi di Bali. Pengembangan pilot proyek EV bus dan EV charging ini juga diharapkan menjadi contoh pelayanan angkutan publik yang ramah lingkungan dan dapat memicu peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan publik, baik untuk masyarakat maupun wisatawan, serta mempercepat upaya penetrasi penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Bali, yang pada akhirnya pilot proyek ini diharapkan dapat diduplikasi ke lokasi lainnya di Bali dalam rangka mendukung pencapaian target Bali Net Zero Emission 2045. Untuk mendukung kegiatan di atas, pemerintah Provinsi Bali telah membentuk dan menetapkan tim pendukung daerah yang terdiri dari berbagai stakeholder, OPD terkait di provinsi dan kabupaten kota, akademisi, asosiasi, filantropi, dan lainnya yang akan menjadi tim pendamping dalam pelaksanaan FS. Selain itu, pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempersiapkan lokasi kantor Sekretariat Kerja di lingkungan kantor Bapeda Provinsi Bali dan akan memberikan dukungan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan.
mengingat paradigma masyarakat, mewujudkan transportasi Bali yang ramah lingkungan, inklusif, dan menjadikan Bali yang kita cintai ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang demi kelestarian alam Bali, kerama Bali, dan budaya Bali. Akhir kata, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Ide Sang Diwasi, Tuhan Yang Maha Esa, cara joining of meeting dalam rangka kegiatan Feasibility Study Project EV BRT dan EV Charging Point di Provinsi Bali yang merupakan kerjasama pemerintah Provinsi Bali dengan Millennium Change Kaum Indonesia 2 MCA dan Mitra Indonesia Australia untuk infrastruktur KIAP. Saya nyatakan secara resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekaligus juga setelah ini saya mohon izin pamit karena wakil dari pemerintah Provinsi Bali, rekan sekalian dari OPD, yang terhormat Pak Direktur. Kemudian memfasilitasi keputusan investasi, tadi kami harapkan bahwa kegiatan ini khususnya dari MCA Indonesia, kami membawa rombongan yang cukup besar, ada PwC, PricewaterhouseCoopers. Saya kira Ibu dan Bapak sekalian sudah pernah mendengar. Kemudian ada tim di situ, ada Mike